Kita beralih ke dampak konflik Amerika Israel dan Iran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapat lampu hijau agar kapal Indonesia bisa melintas di Selat Hormuz. Sementara terkait harga BBM di Indonesia akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Menlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau. Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Ini di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seska masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Beberapa hari terakhir ramai beredar rumor di media sosial harga Pertamax disebut naik menjadi Rp17.850 per 1 April besok. Imbas lonjakan dari harga minyak dunia. Namun Pertamina membantah dan menyebut harga terbaru Pertamax belum resmi diumumkan. Harga minyak dunia yang melonjak hingga $115 per barel berdampak pada anggaran subsidi BBM di Indonesia. Meski anggaran subsidi membengkak bahkan bisa mencapai 280 triliun di APBN 2026, namun hingga saat ini pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun LPG. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai dengan semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaannya. Berbeda dengan harga Pertalite subsidi, harga BBM Pertamax ramai disebut akan naik dalam waktu dekat. Di media sosial, Pertamax disebut naik hingga Rp17.850 per 1 April besok. Naik sekitar Rp5.550 dari saat ini Rp12.300. Kenaikan tajam juga terjadi pada harga Pertamina Green 95, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Light. Namun rumor itu dibantah Pertamina. VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM non-subsidi per 1 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean kendaraan terjadi di SPBU menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi besok. Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, sikap keberatan juga diungkapkan para pengemudi ojek online. Antrean kendaraan di SPBU di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat, bahkan antrian mengular hingga ke bahu jalan.
Antrian diduga karena warga panik atas rencana kenaikan BBM imbas kian memanasnya situasi di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Sejumlah pengguna kendaraan pribadi merasa keberatan jika harga BBM benar-benar naik dan akan mengisi penuh tangki kendaraan untuk antisipasi. Nggak usah naik gitu, standar aja, ikutin aja kalau kita. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan biar gimana juga kan. Ya, karena kalau bensin naik, tarif ojol nggak naik ya drivernya hancur. Oh kalau Pendapatannya. Dia tetap keberatan sih. Kalau untuk penumpang gimana Pak kalau misalkan adanya kenaikan gini Pak? Kalau penumpang mah dia nggak ngaruh. Yang ngaruh tuh drivernya. Sementara itu pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April besok. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Berikut pernyataan Mensesnek. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. 2 prajurit TNI tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, Unifil kembali dilaporkan gugur di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sementara itu 2 prajurit TNI lain juga terluka. Menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu 2 prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa Unifil telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit the Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zhang juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas Unifil di Lebanon.